Legenda asal-usul Buleleng. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan di Klungkung, Bali yang dipimpin oleh Raja Sribagening. Raja ini memiliki banyak istri, namun karena suatu kejadian, Sribagening harus menikahi Niluh Pasek. Niluh Pasek seorang pelayan di istananya. Sribagening menyadari bahwa dirinya sudah terlalu tua untuk menjadi suami Niluh Pasek yang masih sangat muda dan cantik. Hal ini menimbulkan kecemburuan di kalangan istri-istri lainnya. Untuk menghindari masalah di dalam istana, Sribagening memutuskan untuk memberikan Niluh Pasek kepada patihnya Arya Jelantik dengan syarat bahwa Arya Jelantik tidak boleh menyentuh Niluh Pasek sebelum melahirkan bayinya. Beberapa hari kemudian, Sribagening menemui Niluh Pasek dan memberitahunya bahwa dia harus mengikuti Arya Jelantik. Niluh Pasek menerima perintah ini dengan patuh. Setelah menikah, Niluh Pasek melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama I Gede Pasekan atau Gusti Barak Panji. Ubun-ubun bayi itu berwarna merah dan bercahaya, menandakan bahwa kelak ia akan memiliki kekuatan dan kemasyhuran. Sejak kecil I Gede Pasekan diajari ilmu kanuragan oleh Arya Jelantik. Ia tumbuh menjadi pemuda yang pintar, cekatan dan berbakat dalam banyak hal, termasuk ilmu supranatural. Selain itu, ia juga dikenal karena sifatnya yang baik dan sopan, sehingga banyak rakyat yang menyukainya. Melihat pengaruh I Gede Pasekan di kalangan rakyat, Raja Sribagening mulai khawatir bahwa kewibawaannya akan pudar. Untuk mengatasi hal ini, Raja Sribagening memutuskan untuk mengirim I Gede Pasekan ke desa asal ibunya, Desa Panji di Bumi Den Bukit, untuk meningkatkan ilmu kanuragannya. Raja Sribagening memberikan 2 pusaka, keris Kitar Semang dan tombak Ki Tunjung Tutur kepada I Gede Pasekan sebagai bekal. Berangkatlah I Gede Pasekan ditemani Niluh Pasek dan 40 orang pengawal menuju desa tersebut. Dalam perjalanan, mereka sampai di Batu Menyan daerah Den Bukit dan memutuskan untuk beristirahat sambil menikmati bekal berupa ketupat. Saat mereka makan, tiba-tiba terjadi keributan karena para pengawal tersedak ketupat yang mereka makan. Di tempat itu tidak ada air sama sekali dan perbekalan air mereka telah habis. Dalam situasi genting itu, I Gede Pasekan menancapkan keris Kitar Semang ke tanah dan seketika air menyembur keluar. Para pengawal segera meminum air tersebut dan pulih kembali. Semburan air itu terus keluar tanpa henti. Setelah kejadian itu, I Gede Pasekan dan pengawalnya membangun pura di sekitar pusaran air tersebut yang kemudian diberi nama Pura Tirta Ketipat atau Pura Yeh Ketipat. Mereka memutuskan melanjutkan perjalanan hingga senja tiba dan memutuskan untuk beristirahat di puncak bukit yang mengitari Danau Buyan. Saat mereka tertidur lelap, I Gede Pasekan terbangun dan mendapati dirinya di atas pundak raksasa bernama Panji Landung. Raksasa itu membawa I Gede Pasekan ke puncak bukit dan menunjukkan wilayah yang luas sambil menyatakan bahwa kelak wilayah tersebut akan menjadi kekuasaan I Gede Pasekan. Setelah itu Panji Landung mengembalikan I Gede Pasekan ke tempat dia beristirahat dan menghilang. Perjalanan dilanjutkan hingga mereka tiba di desa Panji. Beberapa hari kemudian, I Gede Pasekan pergi ke pantai Penimbangan sesuai pesan Panji Landung. Di sana, ia melihat kapal besar yang kandas di antara bebatuan karang. Pemilik kapal, Empu Awang, meminta bantuannya. Dengan menggunakan keris Kitar Semang, I Gede Pasekan merapalkan mantra
dan mengirim angin serta ombak besar yang membebaskan kapal Empu Awang. Sebagai balasannya, Empu Awang memberikan semua harta di kapal kepada I Gede Pasekan. Sejak saat itu, I Gede Pasekan menjadi kaya raya dan terkenal. Banyak orang yang menjadi pengikutnya dan dia diangkat menjadi raja dengan gelar Ki Barak Panji Sakti atau Ki Barak Gusti Ngurah Panji. Wilayah kekuasaannya semakin luas. Ia membangun sebuah istana megah di tengah hutan yang dipenuhi pohon buleleng dan menamakan kerajaannya Kerajaan Buleleng dengan istana megah bernama Istana Singaraja yang berarti tempat persinggahan raja atau kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja perkasa Laksana Singa. Nah, itulah cerita legenda Buleleng. Masih banyak lagi cerita dan legenda yang kami sajikan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di legenda berikutnya. Salam legenda.